Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Rahman. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang karakteristik dan permasalahan perkembangan anak tunanetra. Anak tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi sebagai berikut. 1. Ketajaman penglihatannya kurang. 2. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. 3. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Terakhir, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Tunanetra. Anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi 1. Dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar. Visusnya sama dengan 0. 2. Low vision. Bila anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21. Atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Anak tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, dan kepribadian yang bervariasi. Hal ini sangat tergantung pada sejak kapan anak mengalami ketunanetraan, bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, berapakah usianya, serta bagaimana tingkat pendidikannya. Faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Secara ilmiah, ketunanetraan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Apakah itu faktor dalam diri anak, faktor internal, atau faktor dari luar anak, faktor eksternal. Faktor internal erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor gen, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan lain sebagainya. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi pada saat atau bayi dilahirkan. Misalnya kecelakaan, terkena penyakit sipilis yang mengenai mata bayi saat dilahirkan, pengaruh alat bantu medis seperti tang sehingga sistem syarafnya rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, virus trakoma, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata akibat bakteri ataupun virus. Perkembangan kognitif anak tunanetra. Diperlukan kerjasama secara terpadu dan serentak antara indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecap, dan pembau atau penciuman untuk mendapatkan pengenalan, pengertian, atau makna yang lengkap dan utuh tentang lingkungannya. Akibat ketunanetraan, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya, perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif tidak saja berkaitan dengan kecerdasan, tetapi juga dengan kemampuan penglihatan. Melalui indera penglihatan, sebagian besar rangsang atau informasi akan diterima untuk diteruskan ke otak, sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian tertentu terhadap rangsang tersebut. Pada akhirnya, bagaimana perkembangan kognitif anak tunanetra sangat tergantung pada jenis ketunanetraan anak, kapan terjadinya ketunanetraan, bagaimana tingkat pendidikan anak, dan bagaimana stimuli atau rangsang lingkungan terhadap upaya-upaya perkembangan kognitifnya. Uraian tersebut lebih cenderung pada perkembangan anak yang mengalami ketunanetraan
yang termaksud klasifikasi buta sejak lahir. Selanjutnya, perkembangan motorik anak tunanetra. Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Kelambatan ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional antara neuromuskular, sistem saraf dan otot, dan fungsi psikis. Secara fisik, mungkin anak mampu mencapai kematangan sama dengan anak awas pada umumnya. Tetapi, karena fungsi psikisnya seperti pemahaman terhadap realitas lingkungan, kemungkinan mengetahui adanya bahaya dan cara menghadapinya, keterampilan gerak yang terbatas, serta kurangnya keberanian dalam melakukan sesuatu, mengakibatkan kematangan fisiknya kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melakukan aktivitas gerak motorik. Salah satu keterbatasan yang paling menonjol pada anak tunanetra adalah kemampuan dalam berpindah-pindah tempat atau kemampuan mobilitas. Pada saat berjalan, anak tunanetra sering tampak kaku, tegang, lamban, atau pelan, disertai dengan perasaan was-was dan penuh kehati-hatian. Begitu pula pada saat anak menggunakan tangannya untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu yang belum familiar, serta gerakan-gerakan tubuh yang kurang harmonis. Berikutnya, perkembangan emosi anak tunanetra. Pada masa anak awal, anak tunanetra mungkin akan melakukan proses belajar mencoba-coba, trial and error, untuk menyatakan emosinya. Namun hal ini tetap dirasakan tidak efisien karena dia tidak dapat melakukan pengamatan terhadap reaksi lingkungan secara tepat. Akibatnya, pola emosi yang ditampilkan mungkin berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh diri maupun lingkungannya. Pada bayi yang normal, ia dapat tersenyum atau menunjukkan ekspresi wajah tertentu untuk menunjukkan perasaannya karena ia mampu melihat dan menirukan perilaku orang lain yang ditunjukkan kepadanya. Pada anak tunanetra, hal semacam itu tentu sangat sulit untuk dipelajari maupun diajarkan. Bentuk pernyataan emosi yang bersifat nonverbal cenderung dilakukan melalui proses belajar imitasi, yaitu dengan melakukan aktivitas pengamatan visual terhadap orang-orang lain di sekitarnya dalam mereaksi situasi tertentu. Kesulitan bagi anak tunanetra ialah anak tidak mampu belajar secara visual tentang stimulus-stimulus apa saja yang harus diberi respon emosional serta respon-respon apa saja yang diberikan terhadap stimulus tersebut. Bagi anak tunanetra, pernyataan emosi cenderung dilakukan dengan kata-kata atau bersifat verbal, dan ini pun dapat dilakukan secara tepat sejalan dengan bertambahnya usia, kematangan intelektual, dan kemampuan berbicara atau berbahasa. Namun, demikian bukan berarti bahwa anak tunanetra tidak mampu menunjukkan perasaan emosinya dengan ekspresi wajah atau tubuh lainnya. Dengan diajarkan secara intensif, anak tunanetra juga mampu berkomunikasi secara emosional melalui pernyataan emosi yang bersifat nonverbal. Perkembangan emosi anak tunanetra akan semakin terhambat bila anak tersebut mengalami deprivasi emosi, yaitu keadaan di mana anak tunanetra tersebut kurang memiliki kesempatan untuk menghayati pengalaman emosi yang menyenangkan seperti kasih sayang, kegembiraan, perhatian, dan kesenangan. Anak tunanetra yang cenderung mengalami deprivasi emosi ini terutama adalah anak-anak yang pada masa awal kehidupan atau perkembangannya ditolak kehadirannya oleh lingkungan keluarga atau lingkungan luar. Perkembangan sosial anak tunanetra. Bagi anak tunanetra, penguasaan seperangkat kemampuan bertingkah laku tidaklah mudah. Kurangnya motivasi, ketakutan menghadapi lingkungan sosial yang lebih luas atau baru, perasaan-perasaan rendah diri, malu, sikap-sikap masyarakat yang seringkali tidak menguntungkan seperti penolakan, penghinaan, sikap acuh tak acuh,
ketidakjelasan tuntutan sosial, serta terbatasnya kesempatan bagi anak untuk belajar pola tingkah laku yang diterima, merupakan kecenderungan tunanetra yang dapat mengakibatkan perkembangan sosialnya menjadi terhambat. Bagaimana perkembangan sosial anak tunanetra akan sangat bergantung pada bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan, terutama lingkungan keluarga terhadap anak tunanetra itu sendiri. Akibat ketunanetraan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, seperti keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui identifikasi maupun imitasi, keterbatasan lingkungan yang dapat dimasuki anak untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, serta adanya faktor-faktor psikologis yang menghambat keinginan anak untuk memasuki lingkungan sosialnya secara bebas dan aman. Perkembangan kepribadian anak tunanetra. Bagaimana perkembangan kepribadian anak tunanetra masih sering diperdebatkan. Namun, sebagian besar peneliti sepakat bahwa akibat dari ketunanetraan mempunyai pengaruh yang cukup berarti bagi perkembangan kepribadian anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan sifat kepribadian antara anak tunanetra dengan anak awas. Kecenderungan anak tunanetra relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian, dicirikan dengan introversi, neurotik, frustasi, dan rigiditas atau kekakuan mental. Namun demikian, di sisi lain terdapat pula hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam hal penyesuaian diri antara anak tunanetra dengan anak awas. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, diketahui bahwa anak tunanetra juga sering menunjukkan karakteristik perilaku tersendiri yang berbeda dengan anak normal. Anak tunanetra cenderung bertahan dengan ide atau pendapatnya yang belum tentu benar menurut penilaian umum. Di samping itu, gambaran sifat anak tunanetra diantaranya adalah ragu-ragu, rendah diri, dan mudah curiga pada orang lain. Dan anak tunanetra cenderung memiliki sifat-sifat yang berlebihan, menghindari kontak sosial, mempertahankan diri dan menyalahkan orang lain, serta tidak mau mengakui kecacatannya. Masalah dan dampak ketunanetraan bagi keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan. Masalah-masalah yang dihadapi anak tunanetra. Tampak bahwa anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya, perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut meluas dan mendalam yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak tunanetra tersebut. Penyandang tunanetra seringkali dipandang sebagai individu yang memiliki ciri khas. Di antaranya secara fisik, penyandang tunanetra dapat dicirikan dengan tongkat, anjing penuntun, menggunakan kacamata gelap, dan ekspresi wajah tertentu yang datar. Secara sosiologis, penyandang tunanetra juga sering dicirikan dengan mengikuti sekolah-sekolah khusus, jarang bekerja di lingkungan industri, dan secara ekonomis memiliki sifat ketergantungan yang tinggi. Sedangkan secara psikologis, mereka sering dicirikan dengan pemilikan indera yang superior, terutama dalam hal perabaan, pendengaran, dan daya ingatannya. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya pada umumnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. 2. Penyangkalan terhadap anak. 3. Overprotection atau perlindungan yang berlebihan.
4. Penolakan secara tertutup. 5. Penolakan secara terbuka. Mengenai sikap para guru sebagai penyelenggara pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya para guru reguler cenderung mengesampingkan anak tunanetra. Namun diketahui pula bahwa guru PLB cenderung lebih bersikap positif terhadap anak tunanetra. Hasil penelitian ini juga dapat dimaklumi karena para guru reguler umumnya tidak pernah berhubungan dengan anak tunanetra, khususnya di dalam kelas. Dalam penelitian Suhairi 1992 menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat dan khususnya para guru di Kabupaten Bandung cenderung memiliki kesiapan untuk menerima program mainstreaming. Hal tersebut berarti dapat diduga bahwa para guru sudah memiliki sikap yang cukup positif terhadap kebutuhan pendidikan anak luar biasa, termasuk anak tunanetra. Sekian pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.